Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan mengenai pruning. Apa itu pruning? Biasanya kalian lebih kenal atau lebih awam dikenal dengan nama trimming. Atau mungkin bahasa Indonesianya lebih awam lagi dengan kegiatan memangkas tanaman ya. Jadi sebenarnya kegiatan trimming ini itu termasuk dalam salah satu kegiatan maintenance, atau lebih tepatnya itu bukan rutin maintenance ya, tapi special maintenance. Karena trimming ini ataupun pruning ini, memangkas tanaman ini, kita tidak melakukannya setiap kita melakukan perawatan rutin ataupun pergantian air setiap minggunya. Jadi mengapa tanaman itu sebenarnya harus dipangkas? Apa yang terjadi apabila kita tidak ataupun mungkin telat untuk trimming? Makanya simak terus pembahasannya. Nanti video ini akan gue bagi menjadi 2 part ya. Dan di part kedua gue akan nunjukin langsung bagaimana teknik trimming yang benar. Mungkin nanti kita akan ketemu di toko. Oke, yang pertama definisi dulu. Jadi sebenarnya apa itu trimming? Oke, secara definisi trimming itu sebenarnya secara harfiah ya adalah sebuah kegiatan untuk mendekorasi sebuah objek ya, atau juga bisa diartikan sebagai ini, memotong sebuah benda menjadi ukuran dan bentuk tertentu yang diinginkan ya. Jadi kalau di dalam hobi aquascape tentunya kegiatan trimming ini dilakukan pada tanaman ya. Biasanya itu untuk membentuk sebuah pola ataupun sebuah layout, ataupun untuk alasan-alasan tertentu seperti alasan-alasan kesehatan tanaman dan alasan-alasan lainnya yang akan gue jelaskan selanjutnya. Oke, yang kedua adalah mengapa kita harus trimming dan kapan saat yang tepat untuk trimming. Ya, apakah seminggu setelah tanam, ataupun sebulan setelah tanam, atau mungkin setahun setelah tanam, atau kayak gimana? Oke, jadi sebenarnya trimming itu tidak dilihat dari seberapa ataupun setiap berapa lama dari ukuran waktu ya, tapi dilihat dari kebutuhannya. Karena tiap tanaman itu memiliki growth rate ataupun apa ya namanya, kecepatan tumbuh yang berbeda-beda. Ada yang pelan banget, ada yang ngebut banget, gitu ya, ada yang sedang juga. Belum lagi kalau misalkan kita mempertimbangkan spek akuariumnya. Tank dengan lampu yang high ataupun highlight dan high CO2 juga pastinya akan memberikan pertumbuhan tanaman itu yang akan jauh lebih cepat dibanding tank yang low light dan low CO2 walaupun kita menggunakan jenis tanaman yang sama. Jadi biasanya kebutuhan trimming itu adalah pada saat apa aja ya. Oke, yang pertama itu adalah pada saat kondisi tanaman itu tidak optimal. Dan biasanya karena tidak optimal tersebut membutuhkan treatment, misalkan ada daun yang rusak, ataupun batang yang melting, ataupun misalkan ada algae yang nempel yang nggak bisa dibersihkan manual ya. Itu biasanya bisa kita atasi dengan trimming dan membuang bagian tanaman yang sakit ataupun yang tidak optimal tersebut. Oke, itu yang pertama ya, di saat tanaman tidak optimal. Lalu yang kedua, kita trimming itu adalah pada saat pertumbuhan tanaman itu sudah over, ataupun bahasa kerennya apa ya, overgrowth lah. Mengapa? Karena di saat tanaman itu sudah tumbuh terlalu panjang, itu dapat memberikan efek buruk buat kesehatan si tanaman itu. Baik tanaman itu sendiri maupun tanaman lain yang berada di bawahnya ya, yang berada di area shadingnya karena ketutupan oleh si tanaman yang udah gondrong. Tanaman yang udah gondrong tadi itu bisa menutupi cahaya untuk tanaman yang berada di bawahnya, ataupun bahkan dia menutupi cahaya untuk batang dan daunnya sendiri yang berada di bawah kan. Jadi dengan menurunnya si intensitas cahaya ataupun intensitas lampu karena terhalangi oleh tanaman yang sangat gondrong tadi, itu dapat membuat si tanaman itu ada area shadingnya ataupun area gelapnya, dan ini akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhannya, ataupun mungkin kalau udah ekstrim shadingnya itu bahkan bisa mati karena tidak kena cahaya sama sekali. Oke, lalu tanaman yang udah terlalu padat itu juga dapat merusak pola arus ya, ataupun flow di aquascape kalian secara keseluruhan, yang mana sebenarnya arus ini tuh sangat penting di aquascape sebagai pembawa nutrisi, pembawa CO2 dan juga pembawa oksigen. Gue udah sering banget jelasin mengenai ini ya. Jadi dengan arus yang tidak merata, maka akan terdapat dead spot yang dapat menimbulkan masalah ya, misalkan seperti algae ataupun cyanobacteria dan lain-lain. Analoginya tuh sama seperti rambut orang gila ya, rambut ODGJ lah ya, yang tahunan gak keramas dan akhirnya dia jadi gimbal alami. Nah, dengan rambut gimbal alami seperti itu, si ODGJ ini akan lebih cepat merasa gerah. Kulit kepalanya cepat terasa gatal, karena mungkin jangankan angin ya, kutu aja males mau lewat. Oke, itu tadi yang kedua.
kalau pada saat tanaman yang overgrowth. Sekarang yang ketiga itu kita trimming saat pertumbuhan sudah tidak terkontrol dan membuat si layoutnya itu jadi berantakan ataupun polanya itu jadi tidak enak dilihat ya. Terutama ini buat teman-teman yang suka main stem plants, misalkan di Dutch style ataupun mungkin di Brazilian style ya. Pasti setiap kelompok tanaman si stem itu ingin dibentuk dengan pola-pola tertentu agar si layoutnya terlihat lebih indah ya. Analoginya sama juga kayak manusia, misalkan gue udah ngerasa ganteng nih dengan rambut pendek cepak seperti ini ya kan. Pasti kalau misalkan rambut gue udah mulai agak gondrong ataupun jadi ikal-ikal gitu, gue langsung ngerasa kegantengan gue turun sampai 50%. Oke, kita analoginya ya. Jadi kalau udah terlalu gondrong, bentuknya jadi tidak cantik lagi, itulah saatnya kita trimming. Oke, yang terakhir, kapan kita harus trimming? Ya adalah sebenarnya untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan batang dan daun baru ya. Terutama saat tanaman itu masih dalam tahap adaptasi. Pada saat awal tanam, kita itu trimming itu bisa mempercepat untuk pertumbuhan batang dan daun baru. Oke, selanjutnya gue akan jelasin teknik trimming. Jadi sebenarnya bagaimana sih teknik trimming yang benar itu? Apakah tanaman yang di trimming itu bisa ditanam kembali? Jawaban singkatnya ya sebenarnya tergantung dari jenis tanamannya. Kalau misalkan untuk stem plants ya, tanaman yang berbatang, kita itu bisa trimming sependek apapun yang kita suka dan di bagian manapun yang kita inginkan ya. Asalkan tanaman yang tersisa, tanaman yang di bawahnya yang nancep itu kondisinya masih sehat ya, supaya dia masih bisa punya energi untuk tumbuh kembali. Lalu teknik yang baik sebenarnya memotong si stem plants itu tepat di atas nodal ataupun tepat di atas ketiak daunnya. Karena batang baru itu akan tumbuh dari sana. Kalau terlalu ke atas, nanti si batang yang di atas itu akan mati gitu ya. Namun pada kenyataannya sebenarnya cukup sulit untuk selalu bisa memotong stem plants tepat pada posisi di atas nodal tersebut ya. Terlebih misalkan jika stem plants-nya itu udah berupa kumpulan ataupun berupa kelompok tanaman yang udah gondrong. Nggak mungkin kan kita motongin satu batang. Oke, jadi kalau si stem plants ini jika kita potong itu dia akan merangsang pertumbuhan batang dan daun baru yang lebih banyak. Minimal ya, itu dari satu batang stem plants yang kita potong itu dia akan tumbuh menjadi 2 batang ataupun 2 individu baru gitu ya. Jadi si 2 batang tersebut misalkan dipotong lagi, dia akan menjadi 4 batang baru. Jadi 1 batang jadi 2, 1 batang jadi 2, totalnya jadi 4. Sehingga dari 1 batang stem plants jika kita trimming 2 kali, minimal itu akan menjadi 4 batang ataupun 4 individu baru. Sehingga dia akan lebih cepat rimbun dan lebih cepat pula kita untuk membuat pola kumpulannya. Misalkan Dutch style itu harus sering-sering di trimming supaya dia cepat gondrong, supaya cepat rimbun. Nah, dan sisa si potongan stem plants ini kita tuh masih bisa tanam lagi dan dia juga masih bisa tumbuh menjadi individu yang baru. Dan sebaiknya agar merata, tanam kembali itu dengan ketinggian yang sama juga. Jadi antar tumbuhnya juga sama, nggak ada yang panjang, nggak ada yang pendek. Oh ya, ini juga termasuk yang gue jelasin stem plants-nya, juga termasuk stem plants yang jenisnya itu tumbuh menyamping alias ngarpet. Biasanya kita kenal dengan tanaman karpet ya. Misalnya kayak Monte ataupun Cuba ataupun Glosso dan lain-lainnya. Oke, itu tadi untuk tanaman stem plants. Kalau untuk tanaman roset, perlakuan ini agak sedikit berbeda ya, tergantung jenis tanaman si rosetnya sendiri. Contoh yang paling umum kita pakai itu adalah misalkan kayak hairgrass dan Tennellus. Itu untuk trimmingnya itu bisa dilakukan pada bagian paling bawah si daunnya ataupun bagian yang terekspos ke di atas substrat gitu. Potong aja sebawah mungkin, apalagi misalkan pada saat awal tanam ya, pada saat diadaptasi. Memangkas habis kedua jenis tanaman ini, si hairgrass sama Tennellus ini pada saat awal tanam itu akan mempercepat adaptasinya dan lebih cepat untuk merangsang pertumbuhan daun barunya dengan lebih baik. Jadi apalagi kalau misalkan tanamannya itu tanaman darat, pangkas saja sampai habis, ntar dia tumbuhnya akan lebih cepat, ngarpet lebih cepat. Nah, sedangkan untuk tanaman roset lain, misalkan seperti dari genus Echinodorus, pokoknya Echinodorus yang selain Tennellus ya, ataupun misalkan dari Cryptocorin, Vallisneria dan lain-lain, termasuk juga tanaman tuber ataupun bulb ataupun onion macam lotus ataupun Aponogeton, crinum dan lain-lain. Trimming itu kita lakukan pada daun tertua ataupun daun terluar dari satu kumpulan individu tersebut. Bisa juga kita potong daun lainnya yang kondisinya misalkan sudah tidak optimal, misalkan dia bolong-bolong atau sakit, kena algae gitu ya. Potong sebauh mungkin dari batang si daunnya, karena sisa potongannya itu nggak bisa tumbuh kembali. Jadi nggak bisa kalian harapkan kalian potong setengah terus tumbuh lagi, itu nggak bisa. Oh ya, untuk tanaman roset yang tumbuhnya itu menggunakan runner ataupun stolons ya ada
panjang, ada penghubungnya itu namanya itu stolons, kayak misalkan Vesuvius ataupun Tenellus, Hairgrass, Vallisneria dan lain-lain. Kalian juga bisa memotong si runner ataupun si stolonnya itu sendiri apabila tanaman-tanaman tersebut udah running, si stolonnya itu tumbuh ke area-area yang tidak kita inginkan. Nah, si runnernya ini yang udah habis dipotong itu bisa kita pindahin, kita replant kembali ke area lain yang kita inginkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kan memang suka nyebar kemana-mana tuh. Oke, berikutnya tanaman rhizome, misalkan kayak Anubias, Buce, Microsorum dan lain-lain. Trimmingnya itu juga dilakukan pada daun yang tua ataupun daun yang sudah tidak dalam kondisi bagus dan kemungkinan besar akan mati ataupun tidak bisa tumbuh kembali. Potonglah sebawah mungkin, sedekat mungkin dengan rhizome-nya gitu ya. Sedangkan untuk rhizome-nya sendiri kita tidak perlu potong, kecuali misalkan si rhizome-nya itu ada yang sakit gitu ya, ataupun ada yang melting, ataupun kita pengen memperbanyak atau ingin menjadikannya individu baru, itu boleh potong rhizome-nya dan pindahkan ke tempat lain. Nah, khusus untuk Microsorum dan juga atau misalkan apa lagi ya, Bolbitis, ada cara nih biasanya gue untuk mempercepat pertumbuhan daun baru saat adaptasi di tank yang baru. Biasanya itu gue full daunnya itu gue botakin, gue menyisakan si rhizome-nya aja baru ditempelkan ke kayu atau ke batu, itu akan lebih mempercepat diadaptasi ke tank baru. Oke, lalu yang terakhir adalah moss, yang mana sebenarnya moss ini tuh perlu cukup sering untuk kita trim ya, karena si moss ini sangat berpotensi untuk menyimpan kotoran-kotoran yang tidak terlihat mata. Namun si kotoran-kotoran ini bisa memicu algae. Nah, si moss sendiri itu bisa kalian potong sampai botak ataupun cukup potong untuk sekedar merapihkan aja gitu ya. Misalkan kayak jenis Christmas moss ataupun jenis moss lain yang berlembar, biasanya tuh untuk mempermudah proses trimmingnya, biasanya gue melakukannya itu berlawanan dengan arah tumbuhnya. Jadi misalkan tumbuhnya ke sini, potongnya berlawanan gitu ya. Nah, jangan lupa juga sisa trimmingnya itu harus segera dibersihkan, karena secuil moss 1 mili aja moss yang tersisa, misalkan dia nempel ke tempat lain habis trimming, itu bisa tumbuh dimanapun gitu ya, apalagi di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Oke, itu tadi untuk tanamannya. Lalu kalau untuk toolsnya, apa alat yang kita butuhkan? Ya tentu saja kita membutuhkan gunting, nama juga gitu, untuk mangkas ya. Gunting apa yang bisa dipakai? Ya sebenarnya terserah, mau gunting apapun bisa kita gunakan. Yang pasti guntingnya itu syaratnya harus sangat tajam, karena misalkan guntingnya nggak tajam, maka tanaman pada saat kita trimming itu beresiko untuk tercabut dari tempatnya karena guntingnya nggak tajam. Dan yang nggak kalah penting itu guntingnya juga harus nyaman digunakan ya, karena kegiatan trimming ini kan bisa berlangsung sampai berjam-jam gitu kan, dan tangan itu kalau misalkan kalian posisinya nggak pas, itu akan sangat pegal jika misalkan si guntingnya itu nggak nyaman. Jadi bentuk gunting juga akan sangat mempengaruhi kenyamanan. Nah, yang paling pertama tadi balik lagi ke kenyamanan ya, itu kenyamanan di pegangannya. Misalkan kayak gunting kayak gini, ini pegangan ini tuh seringkali pegangan gunting-gunting lain itu ada banyak yang tajam ya, sehingga membuat jari kita tuh sakit kalau misalkan lama-lama kita jepit kayak gini. Nah, yang kedua tuh adalah kenyamanan posisi menggunting ya. Ini lebih kepada bentuk si gunting itu sendiri. Misalkan ini ada yang wave ataupun ada yang bending gitu ya. Misalkan kita mau ngegunting tanaman karpet tapi gunain gunting yang lurus gitu kan, itu posisi tangan pasti akan sangat tidak nyaman gitu, dan sehingga akan cepat pegel gitu ya. Nah, biasanya kalau gue pribadi untuk mendukung 2 poin di atas, masalah ketajaman dan masalah kenyamanan, gue akan sangat merekomendasikan gunting yang memang dibuat khusus untuk aquascape, karena si gunting aquascape ini udah didesain sedemikian rupa untuk kenyamanan pada saat pengaplikasiannya ya. Sama kayak misalkan gunting bedah gitu, bentuknya kan juga macam-macam, aneh-aneh gitu ya, tergantung kebutuhan mau ngegunting organ tubuh yang mana. Nggak pernah tuh kan kalian lihat ada dokter bedah pakai gunting kain ataupun bahkan kayak gunting seng, nggak mungkin kan. Jadi memang udah dibuat khusus untuk peruntukannya gitu. Maka dari itu gue pribadi sangat merekomendasiin kalian gunain gunting khusus untuk aquascape ya. Nah, tipenya yang mana bang? Kan modelnya banyak tuh. Nah, karena bentuknya itu banyak macamnya, gue pribadi sepengalaman gue selama gue trimming itu hanya mengandalkan 2 macam tipe gunting, yaitu wave scissor ini yang 20 cm ya, dan juga spring scissor yang ini yang bending. Nah, kalau yang si wave scissor ini sebenarnya enak banget untuk digunakan trimming misalkan tanaman jenis apapun ya, terutama misalkan tanaman karpet, sebenarnya selain karpet juga kayak stem plants juga oke, ataupun moss juga sebenarnya oke banget, ini bisa all in one lah. Untuk berombak ini itu sangat berguna untuk memposisikan tangan kita itu bisa sangat nyaman pada saat kita ingin memotong secara horizontal gitu ya. Misalkan
kalau misalkan bandingin dengan gunting yang lurus ataupun gunting bending biasa, kayak gini kan gunting bending biasa, kalau kalian pengen motong horizontal ataupun motong karpet, itu posisi tangan tuh agak sulit ya, harus agak mendatar, jadi cepat pegel gitu. Lalu juga misalkan untuk yang gunting spring ini, gue lebih gunain untuk detailing biasanya, misalkan untuk merapihkan trimmingan karpetan yang pojok-pojok gitu ya, yang susah kejangkau, ataupun yang di pinggir-pinggir yang nempel sama kaca, atau yang area-area sempit lainnya yang nggak terjangkau oleh gunting besar, itu enak banget pakai spring scissors ini karena bentuknya mungil dan juga ringan. Dan lebih utama lagi, paling enak itu untuk trimming mouse, dan dia itu sangat nyaman digunain ya. Satu kali usaha kalian pencet gini, kalau pada saat dia ngelepas gini dia akan ngebalik sendiri ya, beda sama gunting yang biasa harus usaha 2 kali, ngebuka tutup. Tapi kalau yang spring scissors ini karena dia ada pernya, jadi usahanya cuma sekali aja, set, jadinya nggak cepat pegel gitu ya. Oke, selain 2 gunting yang ini tadi, ada belakangan gue suka juga gunting bending yang pendek ini ya. Ini juga gunting dari Aqua Reset. Ini enak banget karena ukurannya pendek, terus juga bobotnya ringan, itu lebih mudah kita bermanuver di space-space yang lebih sempit, sehingga pekerjaan trimming itu akan lebih mudah, terutama untuk di akuarium kecil ya, akuarium 60 cm ke bawah. Tadi ini ketiga jenis gunting yang ini dari merek kita sendiri ya, dari Aqua Reset. Kalian lihat ini Aqua Reset, ntar dilihat di footage-nya. Ini Aqua Reset. Gua udah pernah juga sebenarnya bikin video lengkapnya mengenai spek teknisnya, lalu jenis stainlessnya, lalu gua juga pernah dibandingin dengan gunting-gunting aquascape lain yang tersedia di pasaran Indonesia. Kalau kalian belum pernah lihat dan penasaran pengen lihat review dan perbandingan gunting Aqua Reset dengan gunting-gunting lainnya yang ada di sini, bisa kalian tonton dengan mengklik link yang di atas sini ya. Oke, mungkin segini dulu aja untuk pendahuluan. Di part berikutnya gue akan ke toko dan kita akan coba mempraktekkan langsung teori-teori yang gue sampaikan tadi. Gitu ya. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aqua Reset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang pamit.